Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nopia Anggraini, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Sebelum mengawali pembelajaran untuk pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan periode dakwah Nabi di Madinah. Ibu sudah menerangkan dalam pertemuan kemarin bahwa Rasulullah itu berdakwah dengan dua fase. Yang pertama, fase secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, fase secara terang-terangan. Dan untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang periode dakwah Nabi yang terang-terangan atau yang di Madinah. Untuk materi yang pertama, yaitu hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dengan adanya perkembangan Islam di Mekah, orang kafir Quraisy merasa tidak senang. Kaum kafir Quraisy terus memusuhi umat Islam dengan cara mengancam, menyiksa, dan menghina. Karena dianggap kota Mekah tidak aman, maka Rasulullah mengadakan misi ke Thaif dengan harapan mendapat perlindungan dan bantuan dari sanak keluarganya di sana. Akan tetapi, harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Nabi Muhammad malah dihina dan dilempari batu hingga beliau terluka. Maka, pertolongan Allah datang ketika musim haji tiba. Nabi Muhammad bertemu dengan 6 pemuda dari Yastrib. Nabi Muhammad menyampaikan akidah-akidah Islam kepada mereka. Pada tahun ke-12 kenabian atau 621 Masehi, Nabi Muhammad menemui rombongan haji dari Yastrib yang berjumlah 12 orang, yaitu 11 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pertemuan itu berada di Bukit Aqobah, dan dari pertemuan itulah menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Aqobah. Isi Perjanjian Aqobah pertama, yaitu mereka tidak akan menyekutukan Allah, mereka akan setia kepada Nabi Muhammad, berkorban harta dan jiwa, tidak membunuh dan berdusta, tidak akan berzina, bersedia membantu menyebarkan Islam. Karena keislaman ke-12 orang tersebut masih baru, maka Nabi Muhammad mengutus seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk membantu menyebarkan ajaran Islam di Yastrib atau pada tahun 622 Masehi atau tahun ke-13 kenabian, sebanyak 73 orang jamaah asal Yastrib datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Mereka membawa berita bahwa orang-orang Yastrib memohon agar Rasulullah bersedia memberikan penerangan tentang agama Islam. Kemudian, mereka menyepakati Perjanjian Aqobah yang kedua. Isi Perjanjian Aqobah kedua: yang pertama, sumpah setia dan taat kepada Rasulullah. Yang kedua, janji menegakkan kebenaran dimanapun. Yang ketiga, demi Allah dan untuk Allah tidak akan takut menghadapi fitnah dari siapapun. Nabi Muhammad memilih Yastrib sebagai tempat hijrah karena Yastrib merupakan tempat yang paling dekat dengan Madinah. Nabi Muhammad mempunyai hubungan baik dengan penduduk Yastrib. Penduduk Yastrib dikenal Nabi Muhammad memiliki sifat yang lembut. Nabi Muhammad memiliki kekerabatan di Yastrib dengan Bani Hajar. Nabi Muhammad sendiri hijrah ke Madinah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hampir semua kaum muslimin hijrah, baru Nabi Muhammad dengan ditemani Abu Bakar melakukan hijrah ke Yastrib. Hijrahnya Nabi mengalami banyak hambatan karena orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Nabi. Tetapi semua hambatan dilalui dengan kesabaran dan ketabahan. Dalam melaksanakan perjalanan ke Madinah, Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar sampai di Quba tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Beliau bermukim di Quba selama 4 hari. Dengan dibantu oleh penduduk Quba, Nabi Muhammad mendirikan masjid yang pertama kalinya, yaitu Masjid Quba. Tepat pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal,
1 Hijriah atau 2 Juli 622 Masehi, Nabi Muhammad sampai di kota Madinah dan disambut meriah oleh penduduk Madinah. Pada hari itu juga dilaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Masyarakat Yastrib sebelum kedatangan Islam menganut agama Nasrani dan Yahudi. Ada juga yang menganut agama paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda atau kekuatan alam seperti matahari, bintang, dan bulan. Letak kota Yastrib sangat strategis, yaitu dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Yastrib merupakan tempat yang subur dan menjadi pusat pertanian di Jazirah Arab. Oleh sebab itu, masyarakat Yastrib banyak yang bercocok tanam, ada juga yang berdagang dan beternak. Masyarakat Yastrib terdiri dari 2 golongan besar, yaitu kelompok Yahudi yang terdiri dari 3 suku utama, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Dan untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok Arab yang terdiri dari 2 suku utama, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kedua kelompok itu kehidupannya selalu bertikai. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yastrib, kota tersebut berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang penuh cahaya, atau Madinatul Nabi yang berarti kota Nabi. Nabi Muhammad memberi gelar kepada masyarakat Madinah dengan sebutan kaum Ansor yang artinya kaum penolong. Adapun umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin yang artinya kaum pendatang. Untuk materi yang kedua yaitu misi Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Setelah peristiwa hijrah, keadaan kaum muslimin jauh lebih baik dibandingkan ketika berada di kota Mekah dulu. Para pengikut agama Islam semakin hari semakin bertambah. Demikian pula taraf hidup dan kemampuan ekonomi kaum muhajirin, khususnya yang sudah menetap di Madinah, semakin meningkat. Mereka berangsur-angsur dapat hidup mandiri, bahkan layak berkat penataan ekonomi dan perdagangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menata masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan mutu pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. Yang kedua, memanfaatkan harta rampasan perang atau ghanimah untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, membangun pasar alami. Yang keempat, memberdayakan harta jizyah atau dana yang diberikan oleh penduduk yang daerahnya telah ditaklukkan. Dan yang terakhir, memberdayakan harta zakat. Materi yang ketiga yaitu pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Pada saat Nabi Muhammad tiba di Madinah, langkah pertama yang dilaksanakan adalah membangun masjid. Masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Rasul memilih membangun masjid pada langkah awal beliau di Madinah karena masjid difungsikan sebagai tempat ibadah, tempat belajar, tempat bermusyawarah, tempat memberi pengumuman, dan lain-lain. Pembangunan sosial kemasyarakatan. Pada masa ini, masyarakat muslim berkembang menjadi besar dan berkuasa. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari kelompok masyarakat Yahudi dan Nasrani. Mereka mulai memperlihatkan rasa tidak suka. Agar permasalahan-permasalahan yang muncul tidak meruncing, Nabi Muhammad membuat peraturan untuk menata masyarakat. Khusus masyarakat Islam, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Persaudaraan ini berdasarkan agama. Persaudaraan kaum ansor dan kaum muhajirin melebihi persaudaraan kakak dan adik. Persaudaraan tersebut dilukiskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya, dan yang mempersatukan hati mereka, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Kepedulian kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin meliputi berbagai aspek kehidupan. Kecintaan dan keikhlasan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin tersebut digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 9, yang
artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka, maka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan masyarakat yang bukan Islam, Nabi Muhammad mengikat dengan peraturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bukanlah hasil pemikiran dari Rasulullah sendiri, tetapi merupakan hasil musyawarah dengan para sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Piagam ini ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Isi Piagam Madinah yang pertama, masyarakat Muslim dan Yahudi akan hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua, apabila salah satunya diperangi musuh, maka yang lain wajib membantu. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan antara keduanya, maka penyelesaian diserahkan kepada Nabi Muhammad selaku pemimpin tertinggi di Madinah. Kebebasan beragama bagi kaum Yahudi di Madinah diberikan Nabi Muhammad semata-mata karena ketaatan beliau kepada Allah, seperti tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 296 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pembangunan di bidang pemerintahan. Pola dakwah kedua yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah membangun bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan yang dikembangkan oleh Rasul tidak terlepas dengan pola kepemimpinan beliau. Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad antara lain keberanian dan ketegasan, pengendalian diri, kesabaran dan daya tahan, keadilan dan persamaan, dan kepribadian. Dengan sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah ini membawa kota Madinah menjadi sebuah negara atau kota dengan julukan Madinatul Nabi atau kota Nabi, dan Madinah Al-Munawwaroh, kota yang diberkahi cahaya. Perang hanya dilaksanakan Rasul karena mempertahankan diri dan demi kebenaran. Untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan gangguan dari luar, terutama dari Quraisy, Nabi Muhammad membuat sistem patroli keamanan, yaitu pasukan berkuda, untuk menjaga keamanan kota dan mengadakan pengintaian di perbatasan kota atas gerak-gerik musuh. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan Nabi dalam rangka melindungi kebebasan beragama bagi kaum muslim, melindungi seluruh warga agar bebas menjalankan agamanya masing-masing, dan melindungi mengemukakan pendapat atau pikiran. Pelaksanaan syariat Islam pada periode Madinah ini antara lain meliputi masalah zakat, puasa, haji, keluarga, harta, politik, kebudayaan, makan, dan minum. Syariat Islam periode ini turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 10 tahun. Secara garis besar, pelaksanaan syariat Islam yang dijalankan Nabi Muhammad terhadap warga Madinah dibedakan dalam dua model, yaitu pelaksanaan syariat bagi kaum muslimin sendiri dan pelaksanaan syariat Islam bagi kaum non-muslim. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.